Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan saya tidak akan berkata panjang. Firman Tuhan kita akan baca di dalam Mazmur Fatsal 23 ayat 4. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini, lembah kemenangan, ya, lembah kemenangan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya selama masa pandemi ini, saya yakin kita semua akan berusaha dan berhati-hati untuk menjaga tubuh kita dengan berbagai cara supaya virus yang tidak kelihatan itu tidak masuk dalam tubuh kita. Kita akan sangat berusaha menjaga, saya percaya itu ya. Karena betapa sangat penting menjaga tubuh ini supaya tetap memiliki daya tahan tubuh atau imun tubuh kita tetap terjaga dan tidak mudah terserang oleh penyakit. Kenapa sangat penting? Karena kalau kita tidak menjaganya, kita sangat mudah diserang. Nah, sebab itu kita harus menjaga. Bukan secara jiwani saja atau jasmani kita yang kita jaga, saudara. Tapi yang terutama, yaitu secara rohani. Karena jika hati dan pikiran kita lemah, ini akan berdampak yang tidak baik dalam hidup kita. Kita akan mudah takut, mudah khawatir, stres, depresi, frustrasi, dan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya, saudara. Nah, kalau sudah begini, daya tahan imun kita, daya tahan tubuh, ya, itu akan sangat berkurang dan mudah sekali diserang penyakit. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebab itu kita harus menjaga kehidupan kita. Disuruh pakai masker, harus pakai masker. Jaga kesehatan, suruh tidur malam, jangan tidur malam, tidur agak lebih awal lagi, ya. Dan kita berusaha berolahraga sehingga bisa menjaga kesehatan tubuh kita, ya, saudara yang kasih. Nah, kalau kita melihat keadaan sekarang ini, realitas yang terjadi pada saat ini sesungguhnya adalah, saya bisa katakan adalah sesuatu yang baru, ya, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan kalau kita bertanya, kapan ini akan berakhir? Virus-virus ini kapan akan berakhir? Akan segera tiada. Saudara, satu orang pun tidak ada yang dapat menjawabnya. Ini akan berlangsung sampai kapan kita tidak tahu. Tapi saya ingin bicara kepada saudara, memberikan satu pandangan. Pada hari ini, saya ingin katakan, seberapa besar pun badai yang datang dan menghancurkan semua yang ada, yang dia lewati. Tapi, pada akhirnya badai itu pun akan pergi juga. Dengan kata lain, satu waktu, pandemi ini pun akan segera berakhir. Kapan kita tidak tahu. Dia akan segera pergi. Dan kalau kita membaca seperti di dalam ayat ini, saudara. Di dalam Mazmur Fatsal 23 ayat 4 ini dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kata berjalan dalam lembah kekelaman, saudara, ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak selamanya pemazmur ini, orang-orang percaya, orang hidup di dunia ini berjalan di tempat yang enak. Ada satu ketika, ada satu masa di mana Tuhan mengizinkan kita melewati lembah. Kalau bicara tentang lembah, itu selalu diartikan tentang satu dunia di mana tidak ada kehidupan. Atau dunia yang dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan teror, dipenuhi dengan bahaya, atau akan banyak pembunuhan, kematian di sana. Dan pada akhirnya bisa menjadi satu akhir daripada kehidupan. Itu pandangan tentang lembah kekelaman. Tapi tahukah saudara bahwa ini diizinkan Tuhan sebenarnya untuk meningkatkan dan menguji iman percaya kita. Melewati pandemi ini, masa-masa sulit ini, kita percaya sebagaimana pemazmur, dia tidak merasa tertekan dengan semua itu. Dia merasa bahwa lembah kekelaman itu dia harus lewati dan menang terhadap lembah kekelaman ini, saudara. Dia harus lewati dengan kemenangan, dia harus keluar dari situasi yang tidak enak ini. Dia percaya Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup, yang dapat memberikan kemenangan kepada dia. Sebab itu dia berkata di sini,
Sebab aku tidak takut. Walaupun melewati lembah kekelaman, dia berkata, aku tidak takut. Saudara yang kekasih, lembah kekelaman ini adalah satu lembah di mana yang berada di wilayah En-Gedi. Adalah satu pengalaman yang dialami oleh Daud sendiri, di mana 2 kali dia harus lari melewati lembah itu karena dikejar oleh Saul sebagai rajanya dan Absalom anaknya. Dia harus lewati lembah ini. Lembah ini adalah lembah di mana jalannya penuh dengan kelok-kelok, berkelok-kelok. Jalan ini tidak lurus, tetapi banyak tikungan, saudara. Dan tikungan itu menutupi pandangan Daud untuk melihat ke depan. Dan dia tidak tahu apa yang akan dia temui di depan. Belokan pertama, belokan kedua, dan seterusnya. Dia tidak tahu siapa yang sudah menghadang dia. Tapi dia memandang kepada Yesus, kepada Allahnya, kepada Elohim yang dia percaya. Dan dia percaya dia bisa melewati setiap lembah, setiap tikungan itu. Karena dia yakin bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang menyertai dia, yang mengasihi dia, yang membimbing dia, yang menolong dia, yang menjadi pembelanya. Dan dikatakan di sini, aku tidak takut bahaya. Ini pengakuan iman, satu ungkapan. Saya bisa katakan ini merupakan satu ungkapan iman yang luar biasa yang diberikan oleh Daud, yang diungkapkan oleh Daud kepada kita. Dia percaya, aku tidak takut bahaya. Karena di sini mengandung iman yang luar biasa. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya apapun yang kita alami hari-hari ini, kita percaya Tuhan tidak mungkin membiarkan kita. Paulus di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 12b, dia berkata, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Ini merupakan suatu ungkapan memasrahkan hidup dan meyakinkan hidupnya kepada Allah. Dia percaya dan secara utuh kepada Tuhan. Tidak mungkin Tuhan meninggalkan dia. Aku percaya kepada siapa aku percaya. Saudara, ungkapan ini merupakan satu ungkapan totalitas hati yang tertuju hanya kepada Allah. Kebergantungan kepada Yesus membuat Paulus bisa melewati banyak perkara yang sulit. 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9. Dalam segala hal dikatakan di sana, ditindas, dijepit dalam segala hal. Apapun yang dialami oleh Paulus di sana, saudara bisa melihat di sana kehidupan Paulus. Dia tidak merasa tertekan di sana. Dia selalu keluar dari kesulitan. Dan saya ingin katakan kepada saudara, jika kita mengalami kehadiran dan kuasa Kristus dalam kehidupan kita, maka saya yakin dan percaya kita tidak akan mengalami kesulitan, kesusahan, kesakitan, atau tragedi yang akan menyebabkan kekalahan rohanimu. Karena ketika keadaan lahiriah kita tidak dapat bertahan, sumber daya manusia sudah habis, maka sumber daya Allah diberikan untuk membesarkan iman, pengharapan, dan kekuatan kita. Bagaimanapun juga Allah tidak akan meninggalkan kita. Kita harus mengimani ini. Saudara bisa baca dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 5. Kita akan bacakan, saudara. Ibrani 13 ayat 5. Saudara, saya akan bacakan ya, saudara ya. Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jelas Alkitab mencatat di sini bahwa Allah sekali-kali tidak pernah akan meninggalkan, membiarkan engkau. Saudara, inilah menjadi kepercayaan yang dimiliki oleh Paulus. Dan saya percaya, saudara, ketika kita memiliki percaya seperti Paulus dan Daud, saudara, Tuhan tidak mungkin meninggalkan kita. Kita akan semakin kuat di dalam Dia. Dan saudara, kalimat yang terakhir dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, Daud berkata seperti ini, sebab engkau besertaku. Saudara, kata-kata sebab engkau besertaku ini merupakan dasar yang dimiliki oleh Daud. Dasar yang sangat kuat yang dimiliki oleh Daud, bahwa Daud benar-benar tidak pernah main-main dengan imannya kepada Tuhan.
Ketika Daud memutuskan percaya kepada Tuhan, Daud akan total 100% percaya dan tidak pernah ragu. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Allah tidak dapat memungkiri kasih setianya, bahwa Dia adalah Allah yang setia. Amin. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat sebuah kebaikan-Mu. Kasih setiamu jualah yang membuat kami ada sampai hari ini. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Memegangku dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku.